Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita kembali pada hari ini dengan mata kuliah CIA atau Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu kita Ibu Salmiah SPD MPDE. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis procurement dan sumber daya manusia yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Widyaningsih, dengan nomor induk mahasiswa 11910623872 dari kelas 5B Akuntansi Pendidikan Ekonomi. Dan satu lagi teman saya. Dan saya Erda dengan nomor NIM 119106234440. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, proses bisnis procurement. Procurement adalah proses bisnis dari pemilihan sumber daya, pemesanan, dan mendapatkan barang atau jasa. Pembelian adalah sinonim untuk procurement. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP mampu menyimpan dan memproses sejumlah informasi yang sangat besar yang berkaitan dengan proses bisnis procurement. SAP atau R3 mendukung procurement pada modul pengelolaan material. R3 menyediakan cara online, sistem terintegrasi total untuk pembuatan dan pertukaran dokumen yang diperlukan dalam proses bisnis procurement. Dokumen pada R3 adalah dokumen online. Dokumen ini juga dapat dicetak dan ditukarkan secara manual. Dokumen procurement yang tersedia pada R3 terdiri dari yang pertama, permintaan pembelian, yang kedua, permintaan untuk quotation, yang ketiga, quotation, yang keempat, pesanan pembelian, yang kelima, perjanjian ringkas, yang keenam, kontrak, yang ketujuh, perjanjian penjadwalan. Lalu, apa itu quotation? Quotation merupakan sebuah istilah umum dalam penjualan dan pembelian, atau permintaan dan penawaran. Quotation sangat dekat dengan faktur maupun permintaan penjualan atau pembelian. Semua dokumen procurement ditentukan dengan tipe kode dokumen. Setiap dokumen memiliki tempat header dan tempat item atau rinci. Tempat header berisi informasi yang relevan dengan dokumen secara keseluruhan, seperti nomor pemasok. Sedangkan tempat item menentukan informasi item secara rinci dalam dokumen, seperti nomor produk item yang dipesan. Adapun langkah-langkah umum dalam proses procurement adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan. Yang kedua, memilih sumber daya. Yang ketiga, permintaan untuk quotation. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, menerbitkan pesanan pembelian. Yang keenam, penerimaan barang. Yang ketujuh, verifikasi faktur. Yang kedelapan, pembayaran kepada pemasok. Dan yang kesembilan, record master. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah tersebut. Langkah yang pertama, menentukan kebutuhan. Dokumen R3 juga dapat dibuat secara otomatis oleh sistem MRP atau Materials Requirement Planning.
Sistem MRP dapat melakukan analisis secara canggih untuk menentukan kebutuhan berdasarkan permintaan pelanggan untuk suatu item dan proses produksi perusahaan. Setelah selesai, permintaan pembelian dilanjutkan secara elektronik ke supervisor untuk disetujui. Profil pemakai dikelola dalam permintaan pembelian filter R3 dan dikirim ke orang yang tepat untuk disetujui. Permintaan pembelian merupakan langkah opsional dalam procurement di R3. Langkah yang kedua, memilih sumber daya. R3 dapat memeriksa apakah ada kontrak dengan pemasok untuk menyediakan suatu item yang diminta. Jika kontrak ada, R3 memberikan jumlah yang diminta. R3 memonitor perjanjian ringkas yang ada dengan pemasok. R3 mengelola pencatatan pemasok, validitas periode kontrak, dan jumlah kuota. R3 mengelola daftar sumber persediaan yang disetujui dan yang tidak disetujui. R3 juga dapat memilih pemasok yang akan dipanggil untuk penawaran permintaan berdasarkan rekomendasi data yang telah disimpan sebelumnya. Langkah yang ketiga yaitu permintaan untuk quotation. Setelah memilih pemasok, berikutnya R3 digunakan untuk menghasilkan dokumen permintaan untuk quotation atau request for quotation. Permintaan untuk quotation dibuat untuk item atau jasa yang sangat mahal atau untuk item jasa yang penawarannya diperlukan sebagai kebijakan perusahaan. Permintaan untuk quotation mungkin juga dikirimkan dalam bentuk dokumen kertas seperti FAX atau secara elektronik seperti EDI atau Electronic Data Interchange. Permintaan quotation menentukan tanggal penutupan untuk aplikasi dan petunjuk pengajuan penawaran. Hasil dari penerbitan permintaan untuk quotation adalah satu atau banyak dokumen quotation yang dicatat dalam dokumen quotation dan mengindikasikan quotation yang pantas untuk permintaan. R3 akan mengirim surat penolakan ke pemasok untuk penawaran yang akan dimasukkan ke dalam R3. Langkah yang keempat yaitu memilih pemasok. R3 membandingkan kebutuhan procurement dengan catatan pemasok yang telah diterima. R3 menawarkan fungsi evaluasi pemasok secara otomatis untuk membantu organisasi dalam proses bisnis procurement. R3 dapat menampilkan analisis pemasok diurutkan total ranking atau diurutkan dan di-ranking dengan kriteria khusus. Quotation dapat disimpan untuk referensi masa depan dalam catatan informasi pembelian. Langkah yang kelima yaitu menerbitkan pesanan pembelian. Dokumen pesanan pembelian mengidentifikasi pemasok yang mengkonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman, dan jangka waktu pembayaran. R3 memproses beberapa tipe pesanan pembelian, yaitu pesanan pembelian standar diterbitkan untuk pesanan barang dan jasa. Pesanan pembelian subkontrak diterbitkan ketika pemasok harus menerima suku cadang seperti subrakitan untuk memproduksi produk akhir yang akan dikirim ke perusahaan. Pesanan pembelian konsiasi diterbitkan untuk barang yang ditangani dalam konsiasi. Dan pesanan pembelian transportasi persediaan diterbitkan untuk memulai perpindahan barang antar pabrik dalam perusahaan. Langkah yang keenam yaitu penerimaan barang. Ketika pemasok melakukan pengiriman, dokumen penerimaan barang disiapkan dalam R3.
Tipe dokumen ini sering disebut laporan penerimaan. Jika barang rusak dalam pengiriman, dapat dimasukkan sebagai retur atau tidak diterima pada saat pengiriman. Jika pengiriman pemasok dibuat dalam suku cadang, maka beberapa jurnal penerimaan barang harus dibuat. R3 memonitor pengiriman dan pelaporan ketika pesanan telah dipenuhi dan hampir selesai. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi faktur. Faktur harus diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen penerimaan barang dan pesanan pembelian ke pembayaran. Proses bisnis ini dikenal dengan nama verifikasi faktur untuk memastikan bahwa biaya dan kebutuhan kuantitas sudah dipenuhi. Verifikasi faktur menghubungkan manajemen material dengan prokuremen dengan modul R3 lainnya seperti akuntansi keuangan dan pengendalian. Jika suatu faktur sudah diposting, R3 akan mencocokkan untuk membandingkan pesanan pembelian dengan barang yang diterima dan dengan faktur. Sebagai hasil posting dari faktur, pesanan pembelian diperbarui dan R3 menghasilkan dokumen akuntansi untuk mengindikasikan transaksi buku besar. Langkah yang selanjutnya yaitu pembayaran kepada pemasok. Jika faktur sudah diposting, pembayaran dapat dilakukan. Pembayaran dibuat sesuai dengan jangka waktu pembayaran dan persyaratan yang ditentukan dalam pesanan pembelian atau record master pemasok. Pembayaran diproses melalui hutang dagang dan akuntansi keuangan. Dan langkah yang terakhir yaitu record master. Record master dibuat dalam R3 dengan tujuan untuk menggambarkan struktur organisasi dan proses bisnis perusahaan. R3 mengelola database terpusat. Record master dibuat untuk setiap objek. Setiap record master, pemasok dikelola secara terpusat tetapi diperbarui oleh pemakai pada banyak departemen. Data kode perusahaan, juga disebut data akuntansi, didefinisikan pada level kode perusahaan dan dihubungkan dengan modul akuntansi keuangan dan buku besar dalam R3. Setiap record master, pemasok harus memiliki nomor rekening rekonsiliasi yang menghubungkan pemasok ke buku pembantu hutang dagang. Setiap record master, pemasok memiliki file grup rekening yang menentukan bagaimana record pemasok diberi nomor dan juga menentukan file mana yang ditampilkan pada layar master pemasok. Komponen pengelolaan persediaan dari record R3 adalah nilai dan kuantitas. Ini memungkinkan R3 untuk memasukkan dan memeriksa perpindahan barang, mengelola stok persediaan, dan pengambilan fisik persediaan. Record master, informasi pembelian hanya digunakan oleh pembelian. Ia digunakan untuk alokasi sumber daya yang merupakan proses evaluasi pemasok. Kontrak merupakan dokumen transaksi, tetapi berfungsi sebagai record master untuk pengeluaran pesanan atau release order. Demikianlah penjelasan saya tentang langkah umum dari proses prokuremen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian siklus transaksi pada prokuremen, yaitu masuk ke materi yang kedua mengenai pengendalian siklus transaksi pada prokuremen. 1. Permintaan atau penyimpanan. Permintaan untuk membeli dimulai dari departemen pembelian. Permintaan pembelian juga dapat dimulai dari departemen lain dalam perusahaan. Permintaan pembelian disetujui dalam departemen yang membuatnya. 2. Pembelian. Fungsi dari departemen pembelian adalah
memilih pemasok dan mengatur jangka waktu dan pengiriman. Bagian pembelian kemungkinan dapat menolak permintaan pembelian karena anggaran yang tidak mencukupi, kurangnya otorisasi, atau karena alasan lainnya. Bagian pembelian memilih pemasok dan kemudian menyiapkan pesanan pembelian untuk suatu permintaan. Tembusan dikirim ke pemasok, hutang dagang, departemen yang membuat atau gudang, dan departemen penerimaan. Masing-masing memiliki akses ke pesanan pembelian untuk memproses pesanan. 3. Penerimaan. Bagian penerimaan memiliki akses ke pesanan pembelian dan mencocokkannya dengan pengiriman dari pemasok. Prosedur penerimaan harus punya peran independen untuk menghitung pengiriman dan atau menyiapkan laporan penerimaan. Independen, pengiriman dilakukan dengan tidak mengizinkan penghitung atau counter punya akses ke kuantitas yang ada pada pesanan pembelian. 4. Penyimpanan. Departemen penyimpanan menyetujui penerimaan pengiriman dari bagian penerimaan dengan menandatangani laporan penerimaan dan kemudian melanjutkan ke hutang dagang. Jika barang langsung dikirim ke departemen yang meminta dan bukan ke departemen penyimpanan, supervisor departemen yang meminta mengakui penerimaan pada laporan penjualan dan melanjutkan ke hutang dagang. Verifikasi independen penerimaan pembelian adalah ciri pengendalian dari proses bisnis prokuremen. 5. Hutang dagang. Hutang dagang bertanggung jawab untuk memulai pembayaran ke pemasok. Penggunaan sistem voucher untuk mendukung pembayaran adalah ciri pengendalian dari proses bisnis prokuremen. Sistem voucher pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang tepat telah dikumpulkan, diverifikasi, dan diperiksa sebelum pembayaran faktur yang sesungguhnya. Voucher yang telah disetujui dilanjutkan ke pengeluaran kas untuk pembayaran. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai proses bisnis prokuremen dan pengendalian siklus transaksi pada prokuremen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Erda. C. Proses bisnis pengeluaran kas. Proses bisnis pengeluaran kas mengendalikan pengeluaran cek dan pengeluaran kas aktual. Biasanya, cek digunakan pada sebagian besar pengeluaran, di mana pengeluaran dibatasi pada jumlah kecil yang diambil dari dan dipertanggungjawabkan sebagai dana impres kas kecil. Ciri utama pengendalian proses bisnis pengeluaran kas adalah penggunaan sistem voucher untuk mendukung pengeluaran cek, pemisahan fungsi persetujuan dengan pengeluaran kas, dan rekonsiliasi bank secara independen. Proses bisnis pengeluaran kas dibagi menjadi 5, yaitu hutang dagang, pengeluaran kas, buku besar, audit internal, sistem voucher. Hutang dagang adalah awal proses pembayaran meliputi menghitung jumlah jatuh tempo, diskon jika ada, dan item lainnya. Departemen hutang dagang mengakses dokumen yang diperlukan untuk mendukung pengeluaran kas. Dokumen-dokumen ini diperiksa, dinyatakan lengkap, dan diproses untuk pembayaran pada tanggal jatuh tempo faktur. Yang kedua, pengeluaran kas. Cek voucher dan voucher diterima dari Departemen Hutang Dagang. Setelah cek voucher dan voucher diperiksa, cek ditandatangani, dan voucher dicap dan disimpan urut nomor. Cek voucher dilanjutkan langsung ke yang bayar. Kontrol total dilanjutkan ke buku besar. Yang ketiga, buku besar. Ayat jurnal diterima dari hutang dagang dan kontrol total dari pengeluaran kas direkonsiliasi dan total diposting ke buku besar. Ayat jurnal dan contoh total disimpan menurut tanggal. Yang keempat, audit internal. Cek yang telah dicap diterima dari bank bersama-sama dengan laporan bank.
Rekonsiliasi bank independen adalah pengendalian yang penting pada proses bisnis pengeluaran kas. Yang terakhir, sistem voucher. Sistem voucher pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan. Otorisasi dapat dilakukan dengan menandatangani formulir secara fisik pada paket voucher, menyiapkan suatu dokumen untuk mengotorisasi entry pada register voucher, atau memasukkan data ke dalam komputer. Sistem voucher terpusat pada voucher dapat terdiri dari berbagai bentuk, dari formulir sederhana atau amplop sampai dengan kombinasi voucher cek. Yang D. Pengendalian siklus transaksi pada proses penggajian. Pada perusahaan besar, proses ini merupakan prosedur yang paling kompleks dalam operasinya. Proses penggajian ditentukan oleh hukum dengan sanksi hukuman penjara untuk kelalaian yang disengaja dalam mengelola pencatatan yang memadai. Kemudian penggajian dibagi menjadi 4, yaitu personel, pencatatan waktu, penggajian, dan persyaratan pemrosesan penggajian. Yang pertama, personel. Personel atau jabatan kantor bertanggung jawab untuk menempatkan orang dalam penggajian perusahaan, melakukan spesifikasi tarif pembayaran, dan mengotorisasi semua potongan dari pembayaran. Yang kedua, pencatatan waktu. Fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menggunakan laporan kehadiran dan kartu pencatatan kerja. Pencatatan waktu bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola kartu pencatatan waktu atau laporan kehadiran dan melakukan rekonsiliasi data tersebut dengan laporan ringkasan waktu kerja yang diterima dari produksi. Yang ketiga, penggajian. Departemen penggajian bertanggung jawab untuk perhitungan sesungguhnya dan menyiapkan penggajian. Register penggajian menunjukkan perhitungan pembayaran bersih. Slip gaji dikirimkan ke pengeluaran kas untuk ditandatangani, ditinjau, dan didistribusikan. Selanjutnya, persyaratan pemrosesan penggajian. Banyak file yang harus dikelola dalam sistem penggajian. Informasi dasar karyawan seperti nama, alamat, besar gaji, dan potongan-potongan perlu untuk menyiapkan gaji. Social Security dan aturan pajak lainnya menetapkan beberapa pajak berdasarkan penggajian. Perusahaan harus memperhatikan potongan pajak yang dikenakan pada semua karyawan. Perbedaan dan dampak antara karyawan dan kontraktor independen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.